Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Saya Terjebak di Hari Yang Sama Selama 3000 Tahun. Yang dimana di video kali ini Mimin mau ngebahas chapter 3 dan 4. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Setelah terbangun, Lu Feng pun bangkit dari tempat tidurnya dan melihat ke arah jendela. Aku kembali. Akhirnya aku kembali, kata Lu Feng sambil berteriak. Setelah itu, dia pun kembali duduk di atas tempat tidurnya. Lu Feng yang teringat kejadian-kejadian sebelumnya pun berkata di dalam hatinya, reinkarnasi dan pertarungan tanpa akhir telah berakhir. Lalu Lu Feng pun membuka menu statistik miliknya. Dia pun melihat stats yang dimilikinya. Lu Feng berkata, setelah keluar dari kota Black Ruin, levelku ternyata dipertahankan. Setelah misi selesai dan melihat statistik miliknya, Lu Feng pun terkejut dikarenakan ada sebuah benda di atas meja tepat di depannya. Apa ini, kata Lu Feng. Lu Feng pun saat itu langsung mengangkat benda itu dan melihat statistiknya. Benda itu bernama Iron Egg. Di status benda itu tertulis bahwa benda itu adalah benda langka. Syarat penetasannya tidak diketahui. Lalu Lu Feng berkata, aku hampir lupa tentang ini. Bos besar pasar gelap menjatuhkan telur yang menetaskan style Wing Giant. Ini tidak akan bisa menghentikanku. Dalam ribuan tahun reinkarnasi, aku setidaknya punya 7 cara untuk menetaskan telur ini. Lalu tiba-tiba, pintu kamar Lu Feng itu pun didobrak dari luar. Dan seseorang pun saat itu masuk ke kamarnya. Lu Feng pun terkejut. Lu Yao, kata Lu Feng. Lu Yao adalah adik perempuan dari Lu Feng. Adiknya itu pun berjalan menggunakan kursi roda. Lu Yao pun saat itu bertanya pada Lu Feng, kakak, kau kapan kembali? Kupikir tadi ada pencuri. Kau tahu pulang. Aku sangat kesal karena kau tidak menjawab teleponku sepanjang hari. Aku hampir memanggil polisi. Lu Feng pun kemudian mendekati Lu Yao dan langsung memeluknya. Aku kembali, kata Lu Feng. Adiknya itu pun bertanya, apa yang kau lakukan sampai tidak pulang seharian? Baiklah, sekarang lepaskan aku dulu. Lu Feng pun berkata, aku sangat merindukanmu. Adiknya yang kesal dengan Lu Feng itu pun langsung mendorong Lu Feng untuk melepaskan pelukan kakaknya. Adiknya pun kembali bertanya, ayolah, kau hilang seharian. Jelaskan semuanya padaku. Lu Feng pun saat itu memberikan penjelasan. Ada sedikit masalah di tempat kerja paruh waktuku. Aku kerja dan baterai ponselku juga habis. Jangan marah. Saat gajian nanti, aku akan memberikanmu satu set All Might Fire King yang selalu kau inginkan. Lu Feng pun saat itu langsung mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan ponselnya ke arah adiknya. Adiknya yang melihat itu pun berubah dari marah menjadi gembira. Oke, untuk kebaikan, aku akan mengampunimu kali ini. Aku akan memasak untukmu. Mendengar bahwa dirinya mau dimasakin, Lu Feng langsung merequest makanan yang diinginkannya. Aku ingin makan daging sapi rebus, ikan, udang, dan yang lain-lain. Mendengar kakaknya yang banyak permintaan, adiknya pun kesal dan berkata, Sao Luoqin, akan kupastikan kau memakannya. Sao Luoqin adalah nama dunia asli dari Lu Feng. Karena bercanda gurauan itu membuatnya teringat masa lalu, di mana awal mulai Lu Yao tidak bisa berjalan. Di sebuah rumah sakit, Lu Yao sedang terbaring di atas kasur sambil terpasang sebuah alat bantu nafas. Lu Feng pun terduduk di sebelah adiknya itu sambil memegang tangannya dan berkata, kecelakaan mobil sialan, merenggut nyawa ayah ibu dan merenggut kakimu. Adiknya itu pun menjawab, tidak masalah, meskipun aku tidak bisa berdiri, aku masih bisa menjaga saudaraku untuk orang tuaku. Lu Feng pun berkata, apa yang dikatakan dokter tidak masuk hitungan. Aku pasti akan membuatmu kembali berdiri. Kembali ke masa sekarang. Lu Feng berbicara kepada adiknya. Yao Yao,
Saat aku bekerja paruh waktu, aku secara khusus belajar melakukan operasi bedah. Dan setelah beberapa waktu, aku akan mengoperasikan kakimu sendiri. Lu Yao yang sedang membersihkan sayuran mendengar itu pun menjadi kesal. Pergi dari sini, jangan khawatirkan aku, kata Lu Yao. Seperti yang kita ketahui, 5 tahun lalu muncullah sejumlah besar gerbang dengan dimensi berbeda yang mengubah dunia. Banyak yang dipilih oleh dunia bayangan. Di balik pintu itu pun mulai terlihat dalam petualangan. Awakener lahir dan mati dengan imbalan kesempatan hidup. Awakener, mereka punya kekuatan dan profesi yang luar biasa. Tapi kau tidak bisa mengendalikan takdirmu sendiri. Biasanya, Awakener akan mengambil inisiatif untuk memilih memasuki dunia bayangan untuk berpetualang. Tapi sesekali mereka akan dipaksa untuk berteleportasi ke dunia berbahaya yang tidak diketahui. Legenda mengatakan bahwa ketika dunia bayangan tingkat dewa berhasil ditantang, semua dunia bayangan akan menghilang. Lu Feng yang mendengar berita di TV itu pun langsung mengambil minuman kaleng dan duduk di depan TV sambil mendengarkannya. Lalu berita di TV itu pun mulai menampilkan sebuah berita wawancara terhadap presiden organisasi ARK nomor 1 di dunia. Nama presiden itu adalah Auston. Auston adalah kebangkitan yang paling kuat di dunia saat ini dan dikenal sebagai Guardian of Light di antara para Awakener. Dia telah membersihkan dunia bayangan yang tidak terhitung jumlahnya dan merupakan kepercayaan dari semua Awakener. Dia adalah wakil dari keadilan yang terkuat dan berkata bahwa suatu hari nanti semua Awaken akan dibebaskan. Lu Feng yang mengetahui Auston aslinya itu pun sangat kesal. Membebaskan semua Awaken, katanya. Lu Feng pun saat itu meremas kaleng minumannya sampai tumpah. Tidak ada yang tahu Auston aslinya. Wajah aslinya ternyata adalah iblis dalam reinkarnasi Lu Feng agar dia bisa bertahan hidup saat terluka parah. Auston melahap semua Awaken untuk bertahan hidup. Dia membunuh semua yang hidup termasuk Lu Feng sendiri. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengendalikan seluruh dunia nyata sebagai orang yang dibangkitkan menjadi satu-satunya dewa. Auston, sebelumnya aku memang belum berkembang. Aku akan menjauhi dirimu untuk saat ini, kata Lu Feng di dalam pikirannya. Pertama-tama, aku akan memulai guildku sendiri. Rose, Zhao, Anya, dan Little Loli. Tunggu saja aku. Melihat rumus yang diajarkan kepadaku oleh sarjana yang kutemui di dunia bayangan, semua Awakener selanjutnya yang dikirim ke dunia bayangan akan menjadi bencana. Tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk menjaga semua rekanku tetap hidup. Lalu Lu Yao memberitahukan kepada kakaknya bahwa makanan telah selesai. Lu Feng pun terkejut dikarenakan adiknya tiba-tiba muncul di belakangnya. Lu Feng pun saat itu meninggalkan kamarnya dan pergi makan. Lalu tiba-tiba Iron Egg yang diletakkan di rak buku itu pun retak dan mau menetas di sebuah gedung yang tinggi yang merupakan pusat pelayanan Awakener. Orang-orang di dalamnya sedang melihat layar yang menayangkan Auston saat diwawancara. Lalu salah satu Awakener sedang menonton berita itu. Dia pun berkata, jika kau bergabung dengan ARK, kau akan punya kesempatan dekat dengan superhero Auston. Lalu Awakener wanita yang ada di depannya juga berkata, aku masih tidak mengerti kenapa orang ingin menciptakan guild mereka sendiri dan tidak berlindung di ARK dengan cara raja. Lalu di sebuah tempat yang berada di pusat pelayanan Awaken, Lu Feng saat itu datang untuk membuat guildnya. Melihat itu, si pelayan pun berkata, apakah kau benar ingin membuat guild di sini? Lu Feng pun berkata bahwa aplikasi online juga telah diajukan. Lalu ada 3 Awaken yang mendengar hal itu, mereka pun langsung mengejek Lu Feng. Newbie level 9 itu gila, kata wanita itu. Lalu laki-laki yang di sebelahnya juga berkata, kebanyakan pembuat guild adalah bos level 50. Petugas pelayan itu pun menjelaskan syarat pendaftaran guild. Nah, jika kau mendaftar, kau harus mengirimkan item level A dari dunia bayangan sebagai kredensial.
1 minggu setelah pembuatan berhasil, salinan produknya akan dikembalikan padamu. Mendengar persyaratan itu, Awakener tadinya pun langsung menyepelekan Lu Feng, karena Lu Feng saat itu hanya newbie level 9 dan kemungkinan gak punya item level C sekalipun. Dia pikir sangat mudah untuk membuat guild, dasar bocah sialan. Tapi Lu Feng pun saat itu mengeluarkan Iron Egg dan berkata, "Aku tidak punya item level A, tapi aku punya ini." Petugas pelayanan yang melihat benda itu pun terkejut dan berkata, "Apa? Pusaka level S? Ini sangat berharga." Awaken yang menyepelekan Lu Feng tadi pun terkejut dan berkata, "Bagaimana newbie bisa mendapatkan item level S?" Kata salah satu Awaken yang melihatnya. Lu Feng pun saat itu menyerahkan benda itu dan menyuruh petugas pelayanan untuk memeriksanya. Ingatlah untuk menyimpannya di ruangan di bawah 0. Ayo lakukan. Petugas itu pun berkata, "Jika kurang dari 3 Awaken masuk ke guild dalam waktu 3-6 jam, pendaftaranmu akan gagal dan kau akan kehilangan salinan itemnya." Lu Feng pun langsung menargetkan siapa yang mau dimasukkan ke dalam guild dan berkata, "Aku akan melakukan apapun untuk membuat mereka masuk." Dan setelah itu, di tempat pusat kendo yang berlokasikan di London, terdapatlah Rose yang sedang berlatih. Nama asli Rose di dunia ini adalah Luo Su. Rose pun langsung melihat ke arah HP dan berkata, orang yang mengatakan dia telah bereinkarnasi selama 3000 tahun ternyata adalah pembohong. Rose pun saat itu menolak undangan guild dari Lu Feng. Lalu di sisi lain, ada sebuah wanita yang nampak sedang kesal. Wanita itu adalah Anya. Anya pun berkata kepada bawahannya, "Biar ku katakan ini untuk terakhir kalinya. Jika akuisisi Huada Gen tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari, kalian akan digantikan." Bawahannya itu pun menjawab, "Baik Bu Ketua." Lalu telepon genggam milik Anya itu pun berdering. Anya pun mengambil handphonenya dan melihat undangan dari Lu Feng. Anya pun menolak undangan itu. Lalu di lokasi lain, sebuah truk yang sedang membawa robot. Seseorang di dalam truk itu pun berkata, "Teknologi dari dunia bayangan, kita harus membawanya ke markas dengan aman." Pria itu adalah Zhao Haishan. Zhao pun melihat handphonenya dan berkata, "Pasti spam yang mencoba menipuku untuk membeli produk perawatan kesehatan." Tanpa membaca isi pesan dari Lu Feng, Zhao pun langsung menolaknya. Su Tautau yang mendapat undangan dari Lu Feng pun juga menolak undangan dan memberikan pesan pada Lu Feng. Isi pesan itu adalah, "Kakak, berbohong itu tidak baik." Lu Feng yang melihat itu pun langsung lemas dan berkata, satu persatu langsung menolak. "Bagaimanapun, mari kita dapatkan 3 orang terlebih dahulu." Lalu di sebuah gang ada sebuah kelompok yang sedang bertarung. Mereka yang menonton dari belakang pun langsung memberikan semangat. "Ayo kakak," teriakan dari salah satu kelompok itu. Musuh-musuh pun telah bergeletakan di depan mereka. Ada seorang perempuan yang sedang meminjak seseorang di kelompok musuh. Sambil mengecek HP-nya, dia pun berkata kepada pria itu, "Organisasi kriminal internasional luar biasa bukan?" Nama wanita itu adalah Xiaya. Xiaya berkata, "Adikku adalah gangster jalanan, tapi tidak ada yang diizinkan untuk membuli mereka." Ternyata kelompok yang di belakang Xiaya adalah adik-adiknya. Pria yang berada di depan Xiaya pun panik dan menembakkan senjata ke arah Xiaya. "Dasar sialan, matilah," kata pria itu. Xiaya pun dengan mudah menghentikan pergerakan peluru yang mengarah ke dirinya. Lalu Xiaya pun menggerakkan tangannya dan membuat peluru itu pun memutar arah ke pria itu. Xiaya pun melepaskan peluru itu dan peluru itu pun berterbangan ke arah pria itu. Xiaya pun kemudian mengangkat pria itu ke langit-langit tanpa menyentuhnya sambil berkata, "Terakhir kali ku beritahu, adikku tidak mengambil barang-barangmu dan kemudian kalian mengganggu orang-orangku. Akan kuhancurkan kalian semua." Xiaya pun kemudian mencampakkan pria itu ke tembok hingga tembok yang ada di belakangnya itu pun juga hancur.
Adik-adik Xia yang menonton itu pun terlihat gembira. Kakak, kau seperti dewa perang. Di depan kakak tertua kita, tidak ada organisasi kriminal internasional yang berani. Lu Feng yang tiba-tiba muncul di keramaian juga berkata, kau masih suka membuat masalah. Xia pun saat itu bertanya pada Lu Feng, siapa dirimu? Lu Feng pun menjawab, seseorang yang datang untuk mengundangmu bergabung dengan guild Breaking Dawn. Xia pun saat itu berkata, aku sudah cukup gila, tapi aku tidak berpikir tentang newbie level 9 yang begitu gila sampai membuat guild. Lupakan saja, aku bahkan tidak akan bermain denganmu. Adik-adiknya yang mendengar itu pun berkata, jika kau ingin menarik kakakku ke dalam timmu, buktikan kemampuanmu terlebih dahulu. Awakener level 9 tidak seperti orang biasa. Lu Feng pun saat itu langsung menggenggam tangannya dan melancarkan pukulannya. Efek dari pukulan itu membuat adik-adik dari Xia pun terpental. Melihat itu, Xia pun terkejut. Skill dasar yang dimiliki setiap newbie selalu meninju. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu besar? Lu Feng pun menjelaskan, meski skill yang paling sederhana, jika kau menyesuaikan sudut arah serta kekuatan dan kecepatannya, itu bisa menyebabkan efek penghancur yang lebih kuat. Jika kau bosan, setelah mempelajari dan berlatih pukulan lurus selama jutaan kali, kau juga pasti bisa melakukannya. Xia pun saat itu menggunakan jurusnya dan berkata, dasar orang aneh, menjauhlah dariku. Xia pun saat itu langsung menyerang Lu Feng, tetapi Lu Feng bisa menghindari serangan dari Xia. Lu Feng pun saat itu menghindari serangan dari Xia dan lari menuju depan dan melompat ke arah belakang Xia. Lu Feng pun saat itu langsung mengeluarkan pedangnya dan melakukan tebasan ke tangan kanan Xia. Lu Feng pun saat itu kembali menghentikan tebasannya, sehingga ujung jarak pedang itu sangat dekat sekali dengan badan Xia. Xia pun berkata, serangan kejutanmu tidak akan membuatmu menang. Lu Feng pun saat itu menantang Xia. Kalau begitu, gunakan kekuatan pikiran yang kau kuasai untuk membandingkan yang menang dan yang kalah. Lalu di sebuah lokasi, telah disusun kaleng minuman di beberapa titik di lokasi itu. Lu Feng pun menjelaskan peraturannya. Mari kita bertaruh. Kita hanya akan membalikan kaleng dengan kekuatan pikiran. Jika aku menjatuhkan lebih banyak darimu, kau akan bergabung dengan guildku. Jika aku kalah, aku akan menjadi adikmu mulai sekarang. Xia pun setuju dan menggunakan kekuatan pikiran untuk menjatuhkan kaleng minuman itu. Pada saat Xia melakukan hal itu, dia bisa membalikkan 5 kaleng minuman. Adik Xia yang sedang menonton di belakang pun berkata, kakak telah menjatuhkan 5 dari kaleng minuman. Ayo bertaruh. Laki-laki itu pasti cuma bisa menjatuhkan 1 atau 2 saja. Xia pun berkata, jangan kaget. Apakah kau siap untuk menyerah? Lu Feng pun tidak memperdulikan pernyataan itu dan mengatur pernapasannya. Setelah hening sebentar, Lu Feng pun langsung melancarkan jurusnya. Jurus itu membuat semua kaleng yang tersisa itu pun terjatuh. Adik dari Xia pun terkejut. Dia menjatuhkan semua kaleng sekaligus. Xia yang melihat hal itu juga terkejut. Astaga, aku tidak percaya. Jurus Metal Inversion, bagaimana bisa jurus sampah ini begitu mengerikan? Lu Feng pun kembali menjelaskan, seperti yang ku katakan, tidak peduli seberapa sederhana suatu skill, selama digunakan dengan baik, itu mungkin memiliki efek tingkat master. Akui saja kekalahanmu dan bergabunglah dengan guildku. Xia pun saat itu setuju dan bergabung dengan guild Lu Feng. Baiklah, aku akan menjadi orangmu. Kau harus mengajariku cara menggunakan skill sampah itu untuk efek tingkat master. Lu Feng pun menjawab, tidak masalah Xia, aku pasti akan menjadikanmu ratu kekuatan. Lu Feng pun kemudian meninggalkan mereka dan berkata, selamat bergabung di Breaking Dawn. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!